Selamat hari Minggu dan selamat Paskah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi kita orang percaya, Paskah adalah momen kemenangan dan sukacita. Yesus yang mati di atas kayu salib pada hari Jumat tidak selama-lamanya terkubur. Dia hidup, dia bangkit kembali. Paskah adalah momen yang memberikan kepada kita harapan. Dosa dikalahkan, kejahatan disingkirkan, kehidupan dipulihkan. Saya berharap kuasa seperti ini boleh mengiringi kita untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah situasi ini. Dan kita yakin Tuhan pasti memberikan kepada kita kemenangan untuk melewati situasi krisis seperti ini. Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan pengharapan dari Paskah itulah, maka gereja yakin dan terus hadir untuk membawa harapan bagi kita semua. Makanya gereja terus melayani dan terus akan melayani. Semua laporan mengenai pelayanan yang berkaitan dengan tanggap COVID-19 yang sudah diperbaharui, sudah dapat melihatnya di dalam warta gereja yang sebentar akan ditayangkan. Dan gereja kita akan terus melakukan pelayanan seperti ini. Pertama-tama kepada jemaat dan simpatisan, baru kemudian kepada masyarakat di luar yang membutuhkan. Jikalau sudah melihat ada jemaat kita dan simpatisan kita yang membutuhkan support di dalam kehidupan di tengah-tengah situasi seperti ini, maka saudara dapat menginformasikannya dengan segera kepada gereja atau kepada koordinator wilayah PKW masing-masing. Segera mendapatkan informasi seperti itu, maka gereja akan hadir untuk mengulurkan tangan mensupport mereka sebagai wujud dari kasih Tuhan dan kasih jemaat sekalian kepada sesama kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, selamat Paskah, selamat beribadah. Kemenangan Paskah boleh menyertai kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Shalom jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah pagi ini. Saat ini kita semua berkumpul untuk merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Dia telah menyatakan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya, Raja di atas segala raja. Kami mengundang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah, bersama-sama bangkit berdiri, dan memuji Tuhan kita dari KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja, ayat 1 dan 3. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Ibadah ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Kata pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa kita, mari kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 162, Kasih yang Ajaib, ayat 1 dan 2. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali.
yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang dengan segala keluh kesah di dalam hati kami. Dalam segala pergumulan yang menjadi beban hidup kami selama ini. Tuhan, kami tahu, kami sudah menyaksikan, dan kami percaya Tuhan yang telah mati bagi kami. Dan pada hari ini telah menyatakan kemenangan di atas maut dengan bangkit dari kubur. Tuhan telah menyatakan kemuliaannya di hadapan kami. Dan kami bersyukur kami memiliki juru selamat yang begitu berkuasa, yang begitu nyata bagi diri kami, Tuhan. Namun dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali lelah. Dan kami seringkali lengah. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Kami menyakiti sahabat-sahabat kami. Dan tentunya itu semua menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kedagingan kami begitu lemah. Kami ingin dan rindu untuk selalu boleh dikuatkan. Dikuatkan dan terus bersandar kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga langkah kami, segala perbuatan tangan kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Biar kami boleh terus bersuka cita atas pengampunan yang kami terima itu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita yang sudah diampuni dosanya, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 133, sebab Dia hidup, ayat 1 dan 2. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya terus
mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang baik, di hari yang penuh sukacita, mengingat kembali akan kebangkitan-Mu, biarlah itu menjadi sebuah energi yang membangkitkan juga harapan kami. Berkata-katalah karena kami ingin mendengar. Berikanlah pengertian dan juga keberanian untuk terus melangkah seperti yang Tuhan mau. Kiranya Engkau jugalah Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka bagian dari 2 sabda Tuhan yang akan menjadi dasar tentang tema harapan yang sejati. Yang pertama diambil dari Ibrani yang ke-6, ayat 19 sampai yang ke-20, yang berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bagian yang kedua saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-5. Saya akan mulai membaca di ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat Paskah Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ingin merenungkan kembali tentang pengharapan sejati. Apa sebenarnya yang kita dapatkan dari sana? Apakah sekedar sebuah pernyataan yang sekedar mendorong seseorang untuk tetap ada di dalam pengharapan? Atau kita ingin jauh dari sana? Kita akan terus berkarya meskipun kemungkinan tidak ada pengharapan.
Kita coba memulai dari bagian ayat yang tadi diawali, yaitu Yesaya yang ke-40 ayat 31. Di sana dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru katanya. Kata menanti-nanti itu sebenarnya punya kata dasar berharap kepada Tuhan. Sehingga engkau dan saya yang berharap bukan kepada Tuhan, digambarkan seperti orang muda yang akhirnya letih dan lesu. Tapi yang menanti-nantikan Tuhan itu digambarkan seperti Raja Wali, burung besar yang ada di udara, yang selalu mampu mencengkeram objek yang dia mau dengan kekuatan sayapnya. Tidak merasa lelah sebelum meraih yang dia inginkan. Dikatakan di dalam gambaran itu, ketika dengan kekuatan sayapnya, dia naik terbang tinggi. Dan ketika dia berlari dikatakan tidak menjadi lesu. Ketika dia berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa bisa sampai ke tempat bagian yang demikian engkau dan saya diharapkan ada? Tidak bisa tidak. Bahwa Ibrani 6 itu sebenarnya adalah sebuah ajakan Tuhan kepada orang-orang Israel yang terbuang. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan apa jalan yang harus mereka lalui? Mereka diingatkan bahwa status keanakan atau keumatan Israel itu adalah anugerah Allah. Dan tidak bisa didapat oleh karena kita melakukan sesuatu. Tetapi ketika Dia menuntut untuk kita melakukan sesuatu, bukan untuk persyaratan engkau dan saya mendapatkan status baru selaku anak atau umat Allah. Sebaliknya membuktikan kepada dunia, engkau dan saya adalah anak-anaknya yang penuh pengharapan. Dan ketika engkau meninggalkan pengharapan itu, ingatlah, Yesus tidak mungkin disalibkan untuk kedua kalinya agar engkau dan saya bisa mendapatkan kembali status keanakan itu. Itu sebab kita diingatkan, apa yang disebut dengan pengharapan sejati itu. Pasti ibu bapak juga tahu tentang sauh. Sauh itu identik dengan jangkar untuk sebuah kapal besar yang ingin berlabuh. Barangkali kapal itu ingin bongkar muat dan seterusnya. Maka dia harus melempar jangkar itu supaya kapal itu tidak lari kemana-mana. Itu sebabnya dikatakan jangkar itu di dalam Ibrani 6 itu dikatakan pengharapan itu kuat sekaligus aman. Jangkar itu kuat sekaligus aman. Dan dasar Anda dan saya disitulah sebenarnya kita hidup bergerak di dalam kebebasan melalui ikatan dari jangkar itu. Barangkali arahmu hilang, barangkali. Tapi tujuanmu tidak. Karena jangkar itu merujuk kepada tali yang mengikat engkau dan saya. Kita bebas bergerak di area tali dengan jangkar. Arah mungkin kita bisa ubah-ubah sesuai dengan tuntutan konteks hidup saat itu. Tapi tujuan hidupmu dan aku tidak pernah berubah. Itu sebabnya dikatakan bahwa jangkar itu kuat sekaligus aman. Lalu kita bertanya, kenapa dia kita percayai sebagai jangkar yang kuat dan aman? Ketika engkau membaca tentang istilah tabir, suka atau tidak ini adalah gambar daripada tabernakel di mana ada dua layar atau tabir di ruangan kudus dan maha kudus. Ketika dari halaman masuk ke ruangan kudus ada tabir. Dan ketika dari ruangan kudus ke ruangan maha kudus ada tabir lagi. Dan ketika imam-imam datang masuk kepada satu layar yang diizinkan, itu adalah ruang yang disebut ruang kudus. Di mana orang bisa berinteraksi di sana untuk mengganti roti pertunjukan pagi dan sore, untuk tetap menyala menorah supaya ruang itu terus mendatangkan kehangatan dan juga terang yang memberikan arah. Dan di situ juga ada satu mezbah kecil di mana imam akan membakar ukupan yang mendatangkan aroma di sekitar yang memberikan pengharapan. Tapi jangan lupa, ketika Yesus dikatakan masuk sebagai pendahulu
atau yang pertama ke tabir itu bukan ruangan kudus, dari halaman ke ruangan kudus, tapi dari ruangan kudus ke ruangan maha kudus. Kenapa? Karena di sana ada sebuah altar lagi yang disebut dengan altar perjanjian. Imam besar Harun pada era itu hanya masuk satu kali dengan membawa darah hewan untuk mendamaikan dirinya dan umat. Tapi ketika dikatakan di dalam penulis Ibrani ini, dia masuk sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, dia tidak membawa darah hewan, ibu bapak, tapi dia membawa darahnya sendiri. Artinya ketika dia masuk ke sana dia harus mati. Kenapa begitu? Tidak ada satu manusia yang mampu menatap Allah dan hidup. Dia harus mati. Loh, kan Yesus Allah? Betul. Tapi justru ketika dia mati menandakan dia adalah manusia sejati yang menaruh tempat engkau dan saya yang harusnya mati, dia mati. Dan ketika dia bangkit, maka engkau dan saya boleh juga dibangkitkan karena percaya. Dan apa yang kita fahami sebagai wujud pengharapan, itulah yang diharapkan menjadi pengharapan sejati. Sehingga kau dan saya boleh sungguh-sungguh memiliki kebangunan rohani kita, dan kita boleh melangkah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi, karena jangkar yang kuat sudah dilabuhkan sampai ke balik tabir, yang artinya sudah sampai di ruangan maha kudus di mana Allah berdiam. Itu tujuan kau dan saya. Hari ini barangkali engkau pontang-panting untuk mencari arah supaya perahumu tidak tersesat. Kalau engkau tidak tersesat, jangan juga sombong. Karena tadi di awal saya sudah katakan jangkar itu mempunyai tali di mana engkau bergerak bebas, tetapi engkau tidak bisa pergi kepada tujuan yang sudah ditentukan itu. Nah, di dalam pemikiran inilah ibu bapak, engkau dan saya diingatkan arah-arah yang membingungkan dengan isu tentang virus corona. Tidak nampak, tidak juga bisa dikecap, tapi begitu dia mewujud, kematian ada di ujung jalan saudara dan saya. Dan barangkali itu juga yang membuat kita gentar hari ini, sehingga khotbah daring itu pun dimulai. Tapi barangkali ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita menyiapkan diri sebagai gereja yang tidak berpusat pada gedung, tapi gereja yang berpusat pada pribadi yang diselamatkan. Dan untuk itu engkau dan saya diutus untuk membawa orang-orang yang di sana juga diselamatkan oleh Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Gambaran itu sangat jelas bahwa di dalam konteks hidupmu selalu berubah karena di sana ada penderitaan yang Paulus katakan di dalam Roma 5. Tetapi penderitaan itu dikatakan menjadi trigger yang membuat engkau dan saya ketika mengalaminya kelak akan mendapatkan apa yang disebut dengan ketekunan. Ketekunan itu artinya engkau dan saya tetap setia sebagai orang yang dipanggil selaku umat, selaku orang-orang yang dimiliki Tuhan. Dan ketika engkau menunjukkan ketekunan, ketekunan itu pada akhirnya ditambahkan dengan tahan uji. Apa maksudnya tahan uji? Barangkali akar katanya mau memberitahu seperti ini. Kalau engkau bertransaksi dengan uang, dan ketika engkau membayar, si penerima itu akan mengecek uangnya. Dan ketika uang itu dicek dengan alat yang sudah disepakati di sosial masyarakat, dan si penerima uang itu mengatakan, oke. Dan itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan tahan uji. Engkau dan saya teruji bahwa hidupmu bermanfaat, bermakna. Dan ternyata tidak berhenti di sana dikatakan, ketika kita juga boleh tahan uji, dan tahan uji itu pada akhirnya menimbulkan pengharapan. Karena hidup yang bermakna terus menunjukkan
kebaikan-kebaikan bagi sesama. Kenapa? Karena engkau ada di dalam anugerah Allah. Untuk memahami itu barangkali kita menjadi ingat. Di dalam berita anugerah tadi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Kalau dia tidak hadir hari ini pada Paskah kita, apa yang kau harapkan? Tidak ada nilainya. Tapi justru dia mengatakan, ada nilainya. Cuma engkau tidak tahu. Kenapa? Karena mungkin definisi pengharapan sejati belum kita tangkap. Ada seorang yang berpikir tentang pengharapan sejati dengan sederhana. Dia mengatakan bahwa pengharapan sejati itu adalah sebuah hasrat. Harapan sejati itu sebuah sukacita. Harapan sejati sebuah kepercayaan. Harapan sejati adalah sebuah keinginan. Harapan sejati adalah sebuah keindahan. Lalu dia rangkai maksudnya apa? Berharap di dalam harapan sejati itu kita punya emosi yang indah. Untuk bisa menunjukkan hasrat itu dengan kenyataan. Dan apa yang terjadi akan mendatangkan sukacita. Karena di dalamnya kita punya percaya kepada yang berjanji. Dan kita menunjukkan aku mau. Seperti ini Tuhan. Jadi barangkali kita diingatkan pengharapan sejati tidak pernah mengakar kepada emosi saudara dan saya. Tapi pengharapan sejati selalu mengakar kepada Dia yang berjanji karena engkau adalah umat Allah. Karena engkau adalah gereja Tuhan. Di dalam janji itulah engkau yang memegang dan menguji diri pada akhirnya menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan sejati itulah yang sebenarnya dirindukan oleh banyak orang. Lalu mungkin engkau dan saya berpikir, saya belum terlalu paham kalau begitu Pak Pendeta tentang pengharapan sejati. Kalau mau lebih lugas seperti apa sih sebenarnya? Kalau tadi dikatakan pengharapan sejati itu adalah sesuatu hasrat, satu kegirangan, kepercayaan, sebuah keinginan, atau keindahan di dalam perasaan. Barangkali engkau dan saya pernah mendengar atau membaca. Sebut saja seorang yang bernama Derek Redmond. Dia seorang atlet Inggris yang memegang rekor lari cepat 400 meter. Singkatnya dia berlaga di sebuah Olimpiade Barcelona 1992. Dia mewakili Inggris untuk berlari. Apa yang terjadi? Pasti dia berharap dia menjadi juara, pemegang medali emas. Tapi kenyataannya, baru 150 meter dia lari, dia merasa tendonnya ada yang pecah. Dia merasakan panas dan nyeri. Dan dalam hitungan detik dia terjerembab. Apakah dia akan berhenti di situ? Di dalam hitungan detik atau momen yang singkat itu, dia menetapkan hati, aku tidak boleh menyerah, aku tidak boleh gagal. Dia bangkit lagi dan berlari tertatih-tatih. Dia memaksa dengan muka yang tidak nyaman itu. Dia berlari sementara temannya sudah melewati jauh. Tidak penting bagi dia. Dia tetap lari sampai satu orang menerobos sehingga hakim garis menahan dia. Tapi dia tetap mengejar anak itu. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya. Dia berbisik kepada anaknya sambil berlari mengikuti ritmanya. Dan dia mengatakan, engkau tidak seharusnya melakukan ini anakku. Si anak itu mengatakan, betul Bapak. Tapi aku harus berlari. Dan si ayah melihat keteguhannya, ketekunannya. Dia mengatakan, baik kalau begitu kita lari bersama. Berlarilah ayah dan anak bergandengan. Ketika tinggal beberapa meter finish, si ayah membiarkan anaknya dan mengatakan, sekarang selesaikanlah pertandingan itu. Sampai di sana. Dan dia menyelesaikannya ibu bapak. Apa yang terjadi? Lebih 65.000 orang berdiri dan bertepuk tangan. Mestinya
yang disebut dengan sebuah sambutan sambil berdiri tepuk tangan, itu ada yang hebat di sana. Apakah dia menjadi juara? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kenapa dia mau lari? Dia hanya mengatakan, aku ada di Barcelona bukan untuk ditonton sebagai orang yang gagal, tapi sebagai orang yang menang. Dan kemenangan itu bukan karena yang tercepat. Kemenangan itu bukan soal terhebat. Tapi kemenangan adalah orang yang tetap ajak, konsisten di jalurnya. Bahwa dia adalah pemegang medali emas di rekor 400 meter. Hari itu dia boleh kalah. Tapi orang melihat trek yang lain. Sehingga orang mengaguminya. Dan ketika engkau dan saya mengingat kembali, aku tidak boleh menyerah dan tidak boleh gagal. Itu namanya momen. Dan ketika dia berharap bahwa dia akan menjadi juara, bukan soal yang tercepat. Itu momentum. Yang mengangkat hati orang untuk tetap berharap kepada dia. Dan ketika momen dan momentum itu terkait erat, maka tengahnya itu yang disebut dengan movement, gerakan. Bukan soal cepat, tapi kesetiaan di dalam gerak itulah engkau dan saya adalah orang-orang yang menunjukkan memiliki harapan yang sejati. Saya tidak tahu engkau punya harapan seperti apa. Tapi biarlah Paskah ini menjadi momentum engkau dan saya. Karena momennya dia bangkit. Tidak akan sia-sia. Dan ketika dia sampai di titik kelemahanmu, barangkali ketakutan, kecemasan dan apapun karena virus corona, dia tidak akan menghentikan harapanmu kepada dia. Dia yang sedang menunggumu. Dia mengatakan, datanglah, lakukanlah sebisa yang kau mampu. Karena bukan yang tercepat yang berhasil, tapi yang setia di jalur itu. Barangkali engkau dan saya adalah orangnya. Kalau itu benar, sesungguhnya engkau sedang memiliki pengharapan sejati. Apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan? Maka penulis Ibrani itu melanjutkan. Ayatnya ada di sebelum 19:20. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Biarlah pengharapan sejati yang kau punya itu, dia selalu ada kait dengan waktu Tuhan. Dan pasti ini adalah waktu yang terbaik yang dia berikan kepada kita. Karena momentumnya supaya orang lain melihat engkau adalah gereja yang berkarya, yang bukan cemas dan takut, tapi yang dapat menghadapi kecemasan dan ketakutan, bahkan melewatinya. Sehingga dunia mengakui engkau boleh menjadi sang pemenang. Bukan karena tercepat, bukan karena terhebat, tapi karena engkau setia sampai di ujung jalan. Itulah yang Tuhan mau. Berita Paskah untuk engkau dan saya. Bukan untuk pamer dia hebat sudah bangkit dari kematian. Tapi di balik statement itu atau pernyataan itu, dia mau engkau mengalami perjumpaan yang mendatangkan gerak yang disebut dengan momentum. Mengangkat hati untuk menatap janjinya yang tidak berubah. Dia Alfa Omega yang akan datang. Beritakanlah kepada dunia bahwa dia sudah menyelamatkanmu, memberikan jaminan dengan kuat dan pasti sebagai jangkar sehingga hidupmu boleh memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Selamat Paskah.
Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptis kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan beberapa syafaat di dalam jemaat kita ini. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menghargai pengharapan sejati yang Kau ingatkan kepada kami. Ada kait dengan momen, ada kait dengan movement, bahkan terkait juga dengan momentum. Artinya kami harus peka kepada waktu Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan-Mu sebagai sauh yang kuat, yang aman, sehingga kami boleh menjalani tugas hidup yang diperbaharui oleh-Mu, menjadi alat berkat yang memuliakan Engkau. Penderitaan ataupun aniaya yang sedang kami alami hari ini di mana-mana berkait dengan virus corona COVID-19, biarlah itu bukan menggentarkan kami, tapi sebaliknya kami mengakui hal itu memang menggentarkan, sehingga kami dapat memanfaatkan waktu yang tidak panjang, agar hidup yang penuh dinamika gerakan boleh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, tolonglah saudara-saudara kami yang khawatir, takut, dan lain sebagainya dengan ancaman virus ini. Hiburkanlah kepada mereka, kuatkanlah ya Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki dinamika hidup yang menjadi alat berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang kehilangan orang yang dicinta dampak dari virus ini, atau mereka yang sedang diisolasi untuk bisa mendapatkan pemulihan, atau mereka yang tidak tahu juga apa yang harus mereka kerjakan sementara mereka sedang menjaga jarak secara fisik supaya penyebaran virus itu berhenti. Kami tidak tahu sampai kapan, tapi yang kami ingat ada waktu Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh ingat itu terus, sehingga pengharapan yang sejati itu boleh tetap hadir di dalam batin kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, tolonglah para medis, entah itu dokter maupun perawat, begitu juga apoteker yang bekerja bersama untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID-19 dan orang-orang yang sedang diisolasi dampak dari COVID-19. Berikanlah mereka juga satu perasaan batin yang nyaman untuk mendapatkan dukungan alat-alat kesehatan yang cukup, sehingga mereka tidak sekedar berdiri di garis depan, tapi mereka boleh berkarya di garis depan, sehingga saudara-saudara kami yang terkena virus ini boleh disembuhkan. Ya Tuhan, kami mendengar di antara mereka juga ada yang berpulang. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tolonglah kami juga supaya sebagai anak bangsa kami mendukung dengan cara kami menjaga diri, tidak berkelompok, tidak menunjukkan citra yang tidak bertanggung jawab dalam hidup. Sebaliknya kami di dalam kesendirian, kami mengisi hidup yang memuliakan-Mu. Tuhan tolong supaya pemerintah kami juga diberikan penghiburan, supaya presiden dengan segala jajarannya boleh berkarya untuk kesejahteraan anak bangsa.
kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong dan juga gereja-gereja yang kehilangan para hambanya. Biarlah Tuhan juga berikan penghiburan sehingga gereja boleh terus melangkah di dalam bimbingan Roh yang kudus. Untuk semua ini Tuhan kami mohon, kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawabnya, karena syafaat yang jauh dari sempurna hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Nas persembahan pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal ke-15 ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Memberikannya secara langsung ke gereja jemaat masing-masing jika Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita berkumpul kembali, atau memberikannya melalui transfer ke rekening gereja jemaat masing-masing. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku, ayat yang pertama. Bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan kepada kami hingga kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh melihat pernyataan kuasa Tuhan di atas maut. Sehingga kami boleh melihat betapa kami memiliki juru selamat yang hidup. Dan kami memiliki harapan akan hal itu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di mana pada saat ini juga kami boleh membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerima persembahan ini dan boleh memakainya untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini melalui gereja-gereja di mana jemaat-Mu beribadah. Dan pakai tangan-tangannya akan mengolahnya sehingga pekerjaan Tuhan boleh diperkuat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. KPPK nomor 174, Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah.
wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekamu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Baik, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, ibadah ini boleh usai, tapi tugas kita belum selesai. Sampaikanlah bahwa pengharapan sejati merupakan jangkar yang kuat dan aman. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit, bagaikan tirai yang terpecah, sehingga kita orang kudus boleh berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, kelak menolong dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah.